tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Dari mana dia membawa tanggal 25 Desember hari Natal? Maka pinter sekali Paulus ini membawa agama ini ke Roma pada tanggal 25 Desember, diikut sertakan hari raya mereka, Sun God. Sunnya itu S-U-N. S-U-N itu sunnya sun matahari. Pinter dia. Dia juga ikut serta. Cuma U-nya ditutup atasnya. Jadi huruf O. Munine sun. Nah, kalau ini sun matahari ditutup jadi sun. Sun itu anak laki-laki. G kecil itu dewa. Tapi kalau G besar itu Tuhan. Maka masuklah dia dengan merek mirip Sun God, tapi O dan G besar, anak Tuhan, dibarengkan. Sekarang jadi tradisi di dunia barat. Jadi pemalsu merek pertama Arek Dinoyo. Dinoyo itu pabrik roti Paulus. Pemalsu merek Natal pertama yaitu Paulus ya. Sun God jadi dari sun ya, matahari. Sun jadi O ditutup jadi sun. Buat saya ini adalah sebuah layak untuk diberikan tepuk tangan ya, diberikan tepuk tangan. Buat saya ini adalah sebuah argumen yang aduh saya sampai tidak tahu saya harus menjawab apa begitu ya. Karena bagi saya ini the best itu. Ini adalah konspirasi yang paling canggih ya, ketika dia mengatakan Paulus itu mengganti U dengan O. Sun God jadi Sun God. Matahari jadi putra begitu ya. Huruf U ditutup jadi O. Paulus memalsukan nama Sun God jadi Sun God ya. Ini aduh the best. Ini buat saya the best. Ustadz Bangun Samudra, saya hormat ya. Bahkan saking hormatnya sampai-sampai saya yakin almarhum Rangga Sunda Empire juga menangis mendengar konspirasi yang dilakukan oleh Ustadz Bangun Samudra ini. Menangis sampai semenangis-menangis banget ya. Sampai nggak kepikir Rangga Sasana almarhum ya. Yang tidak bisa memikirkan bahwa dari Sun God jadi Sun God itu sih luar biasa ya. Yang ya, saya sampai nggak tahu mau bagaimana, nggak bisa ya. Ini buat saya adalah definisi mind blowing yang paling hakiki ya. Huruf U ditutup jadi O, jadi Sun God. Ini mind blowing, the best ya. Aduh. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Kita bahas yang benar ya. Sun jadi son ya gitu ya. Ini sih gila. Jadi begini, teman-teman muslim yang baik dan Ustadz Bangun Samudra, kalau Anda nonton ini tolong malunya ditaruh dulu ya. Jadi begini, kerajaan Roma yang waktu itu katanya Paulus itu menyisipkan cerita Natal di perayaan Roma, Sol Invictus itu ya, hari raya Dewa Matahari itu ya, Sun God itu ya. Jadi kerajaan Romawi itu menggunakan bahasa Yunani dan Latin, Bambang ya. Jadi ada data sejarah di mana ada seorang kaisar Roma, yaitu namanya Claudius. Dia ini hidup di tahun 41 sampai 54. Nah, beliau ini punya dua sekretaris. Sekretaris yang pertama itu adalah sekretaris yang menulis dalam bahasa Yunani, dan yang kedua itu menulis dalam bahasa Latin. Jadi di dalam kerajaan Imperium Roma pada waktu itu ada dua bahasa yang dipakai, yaitu Latin dan Yunani. Bahasa Latin itu dipakai untuk bahasa kenegaraan, bahasa resmi, bahasa surat. Administrasi itu pakai bahasa Latin. Sedangkan bahasa sehari-hari, bahasa perdagangan yang lumrah dipakai pada waktu itu adalah bahasa Yunani. Paulus itu menuliskan surat-suratnya di dalam bahasa Yunani. Jadi Paulus itu nggak bisa juga bahasa Inggris, Bapak, ya.
Paulus nggak pakai bahasa Inggris, Paulus itu pakai bahasa Yunani gitu loh. Jadi pada waktu itu perayaan apapun itu tidak ada yang pakai bahasa Inggris ya, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Bangun Samudra, Sun God itu nggak ada ceritanya pakai bahasa Inggris ya. Dan bahasa Inggris anyway itu baru mulai berkembang dari rumpun bahasa Jerman ya, Anglo-Saxon itu loh. Itu mulai berkembangnya tuh abad ke-6 begitu loh. Sedangkan Paulus itu hidup di tahun berapa, Bapak? Ya, kan begitu ya. Apakah sedodol itukah pemerintah Roma sampai-sampai mereka membiarkan Paulus mengganti nama Sun God jadi Son gitu, Sun God? Itu sih kan kengawuran yang hakiki, ya. Dan lagi pula kalau misalnya Ustadz Bangun Samudra membaca data sejarah, maka hari raya yang beliau bilang Sun God ini, itu tuh bahasanya adalah sebenarnya Sol Invictus, bahasa Latin ya. Jadi hari raya Sol Invictus itu baru ditetapkan secara resmi oleh Kaisar Aurelian itu di abad ketiga. Ya, abad ketiga. Sedangkan Paulus itu bukan hidup di abad ketiga, Bambang. Ya. Paulus itu hidup di abad yang pertama, begitu loh ya. Nah, penetapan Hari Raya Natal Kristen itu diresmikan secara resmi oleh Paus, bukan Paulus. Paus Julius pertama itu abad keempat, bukan abad ketiga. Jadi tradisi Natal, tradisi 25 Desember itu ditetapkan sebagai hari lahir Yesus itu kemungkinan besar memang oleh Paus Julius pertama untuk mengakomodir ya hari raya yang sudah lumrah dirayakan orang pada waktu itu, yaitu Sol Invictus. Ya, anyway, itu informasi aja buat Anda, begitu ya. Nah, jadi poinnya begini loh. Cocok logi ini ala Ustadz Bangun Samudra ini mengagumkan. Ya, beliau mengarang sendiri bahwa ada hari raya pakai nama Sun God diganti jadi Son God. Ya, saya ngomong Son aja supaya agak beda ya. Sun sama Son gitu aja supaya beda ya. Katanya dilakukan oleh Paulus itu sih ngawurnya minta ampun, dan ngawurnya itu tingkat tinggi, bikin mind blowing begitu loh ya. Nah, jadi apa ya? Gimana ya? Saya juga bingung ini. Saya bingung ini. Jadi siapa yang bodoh ya? Siapa yang bodoh dan siapa yang dibodoh ini juga saya bingung ya. Jadi kalau saya sih malu lah. Malu kalau saya melihat si Ustadz Bangun Samudra ini. Dan saya juga kalau misalnya jadi kaum muslim ya saya juga malu juga begitu ya. Nah jadi ya begitulah ya. Ya anyway ini jadi hiburan. Saya senang sekali kalau liatin video-video mualaf itu ya. Karena buat saya video-video mualaf itu menghibur ya. Menghibur dengan begitu banyak cara pemikiran-pemikiran dia. Mereka yang entah menghalu ke sana kemari setelah dengan logika setengah slokinya itu. Jadi ya hiburan lah buat kita ya. Dan saya pengen jadikan ini juga sarana pembelajaran buat orang-orang Kristen supaya belajar lebih cerdas ya. Dan buat orang-orang saudara-saudara yang non-Kristen, kalau Anda mencari jawaban boleh Anda belajar, silakan. Tapi ya silakan Anda melihat cara pikir kami orang Kristen tentang iman kami ya. Saya kira saya sampai di sini saja teman-teman semua. Terima kasih karena sudah mendukung channel ini dan menantikan live saya. Dan terima kasih sudah mendoakan terus ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah jadi berkat. Terima kasih untuk teman-teman yang juga sudah membagikan video saya kepada orang-orang di luar sana. Dan terima kasih kalau Anda semua sudah komen dan juga like ya. Kita menutup tahun 2022 ini dan sekali lagi thank you karena tahun ini menjadi satu tahun di mana saya melihat bahwa Tuhan bekerja dan memberikan visinya. Dan thank you untuk dukungan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. So, make it simple and make it meaningful. Selamat tahun baru. May God bless you teman-teman semua.